Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tepat berada pada tanggal 9 Muharram, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah." Jika seandainya saya hidup, Allah memberikan saya umur sampai tahun depan, maka saya akan mempuasakan pada 9 Muharram. Sunnah, anjuran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan melaksanakannya kita telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan melaksanakannya kita telah menyelisihi orang-orang Yahudi yang hanya mempuasakan pada Ashura, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan besok adalah puncaknya, tanggal 10 Muharram, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Nabi sallallahu mengatakan, ahtasibu ayyukaffiras sanata al-madiyata, yaitu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Apa yang mereka lakukan ini? Maka dijawab, "Hadza yaumun salih." Hari ini adalah hari kemenangan, hari yang sangat baik. Yaumun najjallahu bani Israel. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, menyelamatkan Musa dengan Bani Israel dari Fir'aun dengan semua bala tentaranya. Maka kemudian hari ini dipuasakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya atau kami lebih berhak untuk berpuasa sebagai tanda kesyukuran dengan Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW mempuasakannya dan Nabi SAW memerintahkan untuk dilaksanakan. Awalnya puasa Muharram ini pendapat yang paling kuat adalah hukumnya wajib sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan. Kemudian diwajibkan puasa bulan Ramadan, sehingga yang menjadi kewajiban berpuasa hanya satu, yaitu puasa bulan Ramadan. Adapun puasa 10 Muharram menjadi sunnah, tapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Pada 10 Muharram, bagaimana kejadiannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel
serta menenggelamkan Fir'aun dengan semua pengikutnya, bala tentaranya, bahkan orang-orang terdekatnya, pejabat-pejabat kerajaannya ikut serta pada saat itu. Allah tenggelamkan. Nabi Musa sudah cukup lama tinggal di Mesir bersama dengan orang-orang yang beriman dari Bani Israel. Sudah menegakkan hujjah, sudah menyampaikan tentang tauhid, mengajak Fir'aun untuk mengesahkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kesombongan dan keangkuhan, maka Fir'aun tidak merespon, tidak menerima ajakan Nabi Musa. Justru sebaliknya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah kalian keluar, lakukan perjalanan di malam hari, tinggalkan Mesir. Innakum muttaba'un, sebab kalian akan diikuti. Akan diikuti untuk dimusnahkan, untuk dihancurkan. Maka ketika Fir'aun mendapati pemukiman Bani Israel ini sepi, tidak ada orang, orang-orang yang beriman pada saat itu tidak ada sama sekali. Semuanya ikut kepada Nabi Musa. Maka kemudian Fir'aun fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka Fir'aun menyuruh semua pasukan-pasukan tercepatnya untuk kemudian mengumpulkan semua tentara, mengumpulkan orang-orang yang mendukungnya untuk mengejar Nabi Musa. Untuk mengejar Nabi Musa. Maka kemudian Fir'aun mengatakan, inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Dengan menyemangati orang-orang yang siap untuk menangkap Nabi Musa, Fir'aun mengatakan, mereka itu hanyalah kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit. Wa innahum lana laghaizun, dan mereka adalah orang-orang yang seringkali membuat kita ini marah. Sudah sedikit, sering dianggap membuat ulah. Kemudian wa inna la jami'un lahadzirun, kita harus selalu waspada. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa di antara kewaspadaan yang diinginkan pada saat itu, mereka ingin menghancurkan Bani Israel sampai ke akar-akarnya. Betul-betul ingin memusnahkan Bani Israel pada saat itu. Maka kemudian fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka keluar. Semuanya ingin membunuh Musa dengan pengikutnya. Meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan istana, jannat, taman-taman, uyun dan mata air. Ya, wa kunuzin wa maqamin karim. Mereka tinggalkan harta benda mereka, mereka tinggalkan istana-istana yang megah. Kemudian mereka mengejar Fir'aun. Kadzalika wa awratsnaha Bani Israil. Seperti itulah di mana Fir'aun meninggalkan semua kekayaannya untuk kemudian dinikmati, diwarisi oleh Bani Israel yang sekian lama dia tindas. Fa'atba'uhum musyrikin. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya segera menyusulnya. Ketika matahari terbit, mereka menyusul Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman pada saat itu. Falamma tara'al jam'an. Ketika dua pasukan ini terlihat, jadi pasukan Fir'aun melihat pasukan Nabi Musa, dan Nabi Musa serta orang-orang yang beriman melihat Fir'aun serta bala tentara yang sangat besar. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka pengikut Nabi Musa mengatakan, sudah, kita pasti ditangkap ini. Kita pasti tersusul. Di depan laut, Laut Merah.
samping kiri kanan gunung. Di belakang ada pasukan Fir'aun yang jumlahnya sangat besar. Pilihannya apakah mati tenggelam atau mati oleh pasukan Fir'aun. Maka kemudian apa kata Nabi Musa mendengarkan perkataan ini? Qala kalla, sekali-kali tidak, mereka tidak bisa menyusul, ini wahyu. Allah yang perintahkan kita untuk keluar di malam hari menuju tempat ini. Allah pasti akan menyelamatkan kita. Qala kalla, sekali-kali tidak, mereka tidak akan mendapati. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah pasti akan memberikan petunjuk. Pada saat itu ada Harun paling depan, saudara Nabi Musa, kemudian Yusha bin Nun. Bahkan sebagian mereka mengatakan, wahai Musa, ini sudah benar. Apakah lokasi tempat ini, arah Allah, di mana Allah inginkan kita berjalan ke situ, apakah sudah benar? Kata Nabi Musa, sudah benar. Pada saat itu Allah bisa saja menurunkan perahu dari langit, sebagaimana Allah menurunkan hidangan dari langit. Allah bisa saja memberikan pertolongan pada saat itu. Maka sebagian pengikut ini sudah masuk ke laut, tenggelam setengah badan, naik lagi, berkata kepada Musa, mana petunjuk yang Allah akan berikan? Maka semakin mendekat pasukan Fir'aun, maka kemudian fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalak, maka kemudian laut pada saat itu terbelah. Fakana kullu firkin katudil azim, maka setiap belahan itu membentuk seperti gunung yang besar. Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa pada saat itu laut terbelah menjadi 12 jalan yang bisa ditempuh dan ditempuh oleh setiap kabilah yang berbeda. Sebagian disebutkan, di antaranya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di antara laut itu ada lubang-lubang di mana antara jalan dengan jalan yang satunya kelihatan. Qatadah menyebutkan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada laut bahwa apabila Musa esok harinya memukulkan tongkatnya, memerintahkan sesuatu, maka patuhi. Pada malam itu, sebutkan berbagai sumber bahwa laut pada saat itu gemetar. Dia tidak tahu daerah mana, bagian mana Nabi Musa akan memukulkan tongkatnya. Gemetar, menunggu perintah. Maka kemudian Nabi Musa memukulkan, tongkatnya terbelah, serta tiupan angin meniup tanah kemudian menjadi kering, sehingga Nabi Musa berjalan dengan orang-orang yang beriman. Coba bayangkan, Fir'aun dengan bala tentaranya melihat ini. Apakah melihatnya sebagai mukjizat yang akan membuatnya beriman? Sebab seandainya itu bisa membuatnya beriman, maka dia akan selamat, dia tidak akan mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa azlafna sammal akharin, dan kami membuat orang-orang atau Fir'aun dengan bala tentaranya ini, kami membuat mereka menyusul Nabi Musa. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Tatkala mereka Nabi Musa sudah masuk ke situ, kemudian sudah sampai di tepi, maka semua Fir'aun dengan bala tentaranya sudah masuk semua, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, maka kami selamatkan Nabi Musa dengan orang yang bersamanya, semuanya selamat, tidak ada yang tidak. Summa agraqnal akhirin, kemudian setelah itu kami tenggelamkan Fir'aun semuanya tanpa terkecuali. Jadi Fir'aun pada saat itu dengan orang-orang serta prajuritnya semuanya, seluruhnya itu tenggelam.
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang sangat besar. Berapa faedah yang bisa kita ambil bahwa dakwah tauhid selalu menyampaikan pentingnya mengesahkan Allah, bahayanya kesyirikan, akan semakin mengundang pertolongan, akan semakin mendekatkan pertolongan. Terserah orang kemudian ikuti atau tidak, sebagaimana para nabi, sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Nuh. Patokan kita bukan pada orang mengikutinya atau tidak, tapi patokan kita apakah kita telah menyampaikannya atau tidak. Kemudian dalam berdakwah, Rasulullah disertai dengan kesabaran sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Kemudian tipu daya sebesar apapun itu, kekuasaan yang disertai dengan kezaliman sebesar apapun itu, jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak akan menyisahkan satu pun tidak akan disisahkan. Seperti kisah Nabi Nuh, tidak menyisahkan kecuali orang-orang yang beriman. Juga seperti kisah ini, Nabi Musa tidak menyisahkan Fir'aun dan semua orang-orang yang mendukung Fir'aun satu pun, kecuali Allah musnahkan. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Kehidupan dunia, setinggi apapun derajat yang kita capai, pada akhirnya kita akan meninggal dunia. Kesuksesan dunia, sesukses apapun telah kita raih, kita pada akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam keadaan ridha dan diridhai atau dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa merasakan kesyukuran yang begitu besar ketika esok hari Allah memberikan kita kekuatan iman untuk berpuasa, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnahnya Nabi Musa alaihi salam. Kita bisa merasakan peristiwa yang begitu besar. Bayangkan jika seandainya Allah tidak menyelamatkan orang-orang beriman pada saat itu, maka habis orang beriman di muka bumi ini pada saat itu. Ketika Nabi Musa dengan Bani Israel dilululantahkan oleh Fir'aun dan pengikutnya, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Ketika Fir'aun ingin menghancurkan Nabi Musa dengan pengikutnya sampai ke akar-akarnya, wa inna la jami'un lahadzirun, kita harus waspada mulai dari sekarang, maka kemudian balasannya justru Allah menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengekalkan jasad Fir'aun, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna man khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun, agar orang-orang yang datang setelahmu itu mendapat mengambil pelajaran. Dan sampai sekarang orang-orang masih bisa melihat jasad orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang pernah mengaku Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah akhir kisah dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Bagaimanapun pencapaian mereka terhadap dunia, bagaimanapun kekuasaan mereka, bahkan seandainya pun mereka menguasai seluruh dunia dengan segala isinya, tetap mereka memiliki akhir. Kemudian Allah menghinakannya sampai hari kiamat.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, memberikan taufik, memberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan sunnah ini sambil menghadirkan kisah yang sangat besar atau peristiwa yang sangat besar di hari itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal waba' wa jami'a biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.